Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema berdoa bagi dunia. Kitab Matius 9 ayat 36 sampai 37 berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus tidak hanya melihat banyak orang yang mengikut Dia juga memiliki belas kasihan untuk kebutuhan mereka dan memerintahkan para pengikutnya untuk melihat kebutuhan itu juga. Meskipun orang-orang yang dilihat Yesus memiliki kebutuhan materi, perhatian terbesarnya adalah kondisi rohani mereka. Ketika kita melihat dunia sekitar kita, faktanya bahwa banyak orang tidak tertarik pada Injil, yang seharusnya tidak membuat kita patah semangat. Justru kita harus melihatnya sebagai indikasi bahwa ada panen besar yang tersedia jika kita berdoa seperti yang Yesus perintahkan. J.C. Ryle berkata, melayani secara pribadi untuk jiwa-jiwa itu baik. Memberi uang untuk mereka itu juga baik. Tetapi berdoa bagi jiwa-jiwa itu adalah yang terbaik. Dengan doa kita sampai pada Allah yang tanpanya pekerjaan dan uang kita itu sia-sia belaka. Kita akan memperoleh bantuan Roh Kudus. Uang bisa berguna untuk membiayai pelayanan atau pekerjaan misi. Sekolah teologi juga bisa memberikan ilmu dalam penginjilan, dan jemaat juga bisa memilih untuk terlibat dalam pelayanan penginjilan. Tetapi Roh Kudus saja yang dapat menggerakkan semua pelayan Injil dan membangkitkan pekerja-pekerja dalam panen rohani yang sebagaimana harusnya kita tidak perlu malu. Jangan pernah kita lupa bahwa jika kita ingin berbuat baik kepada dunia, tugas pertama kita adalah berdoa bagi dunia. Sering kita berpikir bahwa ketika berbicara penginjilan, langsung kita berbicara pada orang yang diinjili siapa yang mau menyampaikan penginjilan dengan berani, atau berpikir juga siapa orang yang akan kita utus untuk penginjilan. Tetapi pernahkah kita berdoa bagi semua itu? Pernahkah kita berdoa bagi dunia ini? Minimal dengan orang terdekat dari kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, seharusnya kita doakan. Saat kita berdoa untuk para pekerja Injil, kita harus bersedia juga menjadi bagian dari jawaban doa itu sendiri. Kita masing-masing diposisikan secara unik untuk menjangkau orang-orang tertentu dengan Injil. Ladang panen mungkin berada di beberapa negara asing, tetapi mungkin juga di seberang jalan atau di meja sebelah tempat Anda bekerja. Setiap kali kita berdoa untuk para pekerja untuk panen, kita sendiri juga harus mencari di mana kita sendiri bisa menuai melalui keberadaan diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau terus memberikan nafas kehidupan bagi kami. Dan saat ini kami boleh diingatkan kembali, seharusnya kami tidak hanya berdoa untuk kepentingan kami pribadi, tapi kami juga mulai memikirkan banyak orang, yaitu jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini mengingatkan kami berdoa bagi dunia, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan mengetuk, bekerja dan berkarya di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dan jadilah kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan setiap hidup kami, setiap tugas tanggung jawab kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah dalam sepanjang hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan melalui hidup kami. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji